Pada video kali ini kita akan membahas mengenai ekonomi teknik. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama saya. Nama lengkap saya Hakurihi, biasa disapa Alvin, dengan NIM 231555029. Pada video kali ini saya akan membahas materi-materi yang menarik, dan saya percaya materi ini akan membawa masa depan yang baik. Tolong disimak, jangan di skip. Oke. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga notifnya tolong dibunyikan agar jangan ketinggalan dengan video-video berikut. Oke, mari kita lanjut. Pada bagian yang pertama yaitu ekonomi teknik. Prinsip-prinsip ekonomi teknik diaplikasikan dalam berbagai aspek pengambilan keputusan seperti proyek konstruksi, perencanaan kapasitas produksi, manajemen biaya, dan investasi modal. Misalnya, dalam proyek konstruksi, analisis biaya manfaat digunakan untuk mengevaluasi berbagai alternatif desain dan teknologi yang paling efisien secara ekonomi. Yang kedua, biaya produksi dibagi menjadi dua, biaya eksplisit dan biaya implisit. Yang pertama, pengeluaran nyata dari kas perusahaan untuk menyewa jasa-jasa faktor produksi yang dibutuhkan dalam produksi, contohnya biaya tenaga kerja, sewa gedung, dan lain-lain. Yang kedua, biaya yang tidak terlihat. Nah, biaya implisit ini tidak dikeluarkan langsung dari kas perusahaan. Biaya implisit diperhitungkan dari faktor-faktor produksi yang dimiliki sendiri oleh perusahaan. Contohnya, penggunaan gedung milik perusahaan sendiri. Materi yang ketiga, nilai waktu dari uang. Nilai waktu dari uang berhubungan dengan tingkat bunga yang digunakan dalam perhitungan aliran kas. Contohnya yaitu tabungan, pinjaman bank, asuransi penilaian proyek. Pada bagian ini, bunga ada dibagi menjadi dua. Yang pertama, bunga sederhana, dan yang kedua, bunga majemuk. Bunga sederhana adalah bunga yang dibayarkan hanya pada pinjaman atau tabungan atau investasi pokok. Nah, bunga yang kedua, bunga majemuk, menunjukkan bahwa bunga yang dibayarkan dari pinjaman investasi ditambahkan terhadap pinjaman pokok secara berkala. Yang keempat, metode ekonomi teknik. Metode ekonomi teknik berlandaskan pada beberapa prinsip utama yang membantu dalam mengevaluasi dan membandingkan berbagai alternatif teknis dan finansial. Ada beberapa prinsip. Yang pertama, prinsip nilai waktu dari uang, prinsip biaya dan manfaat, prinsip margin atau prinsip margin keuntungan. Yang berikut, prinsip analisis risiko dan ketidakpastian, prinsip kelayakan ekonomi, dan prinsip perbandingan alternatif. Yang berikut, yang kelima, biaya pengembalian modal atau sering disebut cost of capital, adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan atau investor untuk memperoleh dana yang digunakan dalam investasi. Nah, ini mencerminkan tingkat pengembalian minimum yang diharapkan oleh investor atau kreditur agar mereka mau menanamkan modalnya dalam suatu proyek atau perusahaan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi biaya pengembalian modal. Bisa kita lihat di sini. Yang pertama, struktur modal perusahaan. Yang kedua, tingkat suku bunga. Yang ketiga, tingkat risiko perusahaan. Keempat, tingkat pengembalian pasar. Yang kelima, tingkat pajak. Yang keenam, inflasi. Yang ketujuh, kinerja perusahaan. Yang kedelapan, likuiditas pasar modal. Dan yang kesembilan, faktor eksternal. Yang berikut,
tingkat pengembalian minimum metode nilai masa depan dan perbandingan alternatif, yaitu menentukan tingkat pengembalian minimum dalam metode nilai masa depan. Tingkat pengembalian minimum dalam metode nilai masa depan adalah tingkat pengembalian terendah yang diperlukan untuk mencapai tujuan keuangan tertentu. Dalam menentukan tingkat pengembalian minimum, investor harus mempertimbangkan yang pertama biaya modal dan yang kedua pengembalian tujuan keuangan. Yang berikut metode nilai pengembalian internal dan eksternal. ada perbandingannya, yaitu yang pertama asumsi reinvestasi, yang kedua kesesuaian dengan proyek. Nah, bagian evaluasi investasi, ada pengertian investasi adalah penempatan dan pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang. Evaluasi investasi melibatkan perbandingan antara biaya awal investasi dengan manfaat atau hasil yang diharapkan. Ada beberapa metode investasi, penilaian investasi, silakan dilihat. Nah, pada bagian ini kita akan membahas tentang konsep, metode, dan evaluasi investasi. Investasi merupakan suatu tindakan melepas dana saat sekarang dengan harapan untuk dapat menghasilkan arus dana masa datang dengan jumlah yang lebih besar dari dana yang dilepaskan pada saat investasi awal. Nah, pada materi yang berikut adalah pemilihan alternatif. Pemilihan alternatif, pengambilan keputusan merupakan hal penting dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, pemilihan alternatif yang tepat membutuhkan pertimbangan yang matang dan objektif. Oke, lanjut. Yang berikut depresiasi dan pajak. Depresiasi dan pajak adalah metode akuntansi yang digunakan untuk menghitung penurunan nilai aset berwujud atau aset tetap suatu perusahaan dengan memetakan penurunan nilai suatu aset dari waktu ke waktu. Yang berikut hubungan antara perhitungan depresiasi dan pajak. Dasar perhitungan pajak adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai-nilai yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung. Ada dua, bisa kita simak di sini. Nah, depresiasi itu adalah pengeluaran atas pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan atau perubahan aktiva berwujud kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Nah, ini analisis investasi dengan mempertimbangkan pajak. Jenis pajak investasi ada 2, yaitu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai atau PPN. Dapat dikenakan pada pembelian produk atau jasa terkait investasi seperti biaya administrasi. Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas keuntungan dari investasi seperti dividen, bunga, dan keuntungan dari penjualan aset. Yang berikut, ekonomi teknik dan proses perencanaan. Ada definisi dari ekonomi teknik, yaitu adalah salah satu ilmu pengetahuan yang berorientasi pada pengungkapan dan perhitungan nilai-nilai ekonomis
yang terkandung dalam suatu rencana kegiatan teknik. Oke, ini yang terakhir. Oh, salah. Ini yang terakhir. Ekonomi teknik dan proses perencanaan. Yaitu definisi perencanaan adalah proses yang menetapkan tujuan dan menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Ada beberapa tahapan proses perencanaan itu. Yang pertama, menetapkan target dan tujuan. Kedua, merumuskan keadaan saat ini. Yang ketiga, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Dan yang keempat, mengungkapkan rencana rangkaian kegiatan. Terima kasih.